Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bahwa Muhammad mengatakan kepada istri-istrinya, entah itu Hafsah atau Aisyah, bahwasanya dia mengharamkan Maria Kipti untuk digauli. Padahal di dalam Al-Quran budak-budak yang kau miliki itu boleh engkau gauli, tapi diharamkan oleh Muhammad. Lalu ditegur oleh Allah, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Karena engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Tadi kau bilang semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah wahyu, bukan berdasarkan nafsunya, betul? Betul, Pak Edis. Oke, sekarang kenapa dia ditegur atas wahyu yang diucapkan kepadanya itu? Beginilah Pak Edis ya, Anda harus bisa membedakan. Mutar. Udah, mana? Nyalakan dulu kameramu. Kameramu mana kameramu, Alek? Kalau Pak Edis masih mau ngomong, kameramu mana? Dulu. Sebentar, kameramu mana coba? Buat apa saya nampilin muka ini? Tidur kau di bawah, tidur kau di bawah. Kau mutar kau tuh macam gangsing. Abang Adi Muslim, Bang? Abang Adi Muslim, Bang? Oh iya bang Muslim Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ini masih di tengah kerja ini bang, cuman ya silakan nyalakan kamera, Bang. Oh ya tunggu, saya pakai baju dulu ya. Silakan. Jadi teman-teman ya, tolonglah jangan jawabnya ngasal aja macam gangsingan Anda itu. Bang nyalakan kamera juga bang. Anda mau nyalakan kamera nggak? Iya mau, tapi abang nyalakan juga kameranya. Nah, baik, tidur Anda di bawah, tidur. Jawab aja, tinggal jawab aja sulit. Saya heran gitu ya, heran. Kalau nggak bisa jawab, ngomong udah. Jangan mutar ke sana kian kemari. Mana? Coba bisa nggak sih jawab kalian itu? Coba yang mana dulu jawaban kalian itu? Coba yang mana? Mutar aja mutar. Tatanding Muslim, Bang. Zuma nggak berani, nggak akan berani sih Zuma. Muslim, Bang. Muslim. Silakan nyalakan kamera, Bang. Tatanding. Ya. Ya, apakah yang keluar dari mulut Muhammad itu pastilah wahyu? Tidak. Kok ditutup kenapa? Apakah Anda sudah malu dilihat orang jadi orang? Sebentar. Apakah Anda malu dilihat orang jadi orang Islam? Tidak. Kenapa kameramu dimatikan? Oh, siapa yang mati? Kameramu mati. Kamu mana? Itu kamera saya. Ini kamera saya. Gimana? Oh. Oke, Tatanding. Apakah yang keluar dari mulut Muhammad itu, yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan wahyu? Pada dasarnya Muhammad itu sama seperti kita adanya. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Aduh, yang ditanya apa? Yang ditanya apakah yang keluar dari mulut Muhammad itu wahyu atau tidak? Malah dijawab Muhammad itu pada dasarnya sama dengan kita. Ini kamu makan apa hari ini? Saya tanya dulu, kamu hari ini makan apa? Sebentar, kamu hari ini makan apa? Makan apa kamu hari ini? Saya curiga kamu makan kecubung ini hari ini. Enggak, hari ini kamu makan kecubung enggak? Yang saya tanya sama kamu, apakah yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan wahyu? Jawab. Makanya tadi saya bilang Muhammad itu sama. Cuman Muhammad itu begini bang, konsepnya dia. Udah, tidur kau di bawah, tidur kau di bawah, tidur. Ini gimana? Kau ngomongnya gimana ini? Yang saya tanya, yang keluar dari mulut dia itu wahyu atau tidak? Saya bilang gini, tidak semua bang. Tidak semua. Tidak semua.
Kan Tidak gitu. semua. Berarti Iya. kadang-kadang dia mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya. Iya, gini Bang, kalau untuk umat Iya itu kan? berdasarkan wahyu. Tapi kalau untuk Mumet dia mereka, keluarga tidak. mumet. Yang saya tanya Bang, apakah yang diucapkan dia itu berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan wahyu? Kau bilang kadang-kadang berdasarkan hawa nafsu, betul? Ya, itu untuk dirinya. Tapi kalau untuk umat itu berdasarkan wahyu, Bang. Di mana ayatnya? Qul innama ana tuwallu mislukum wa ila wahyu yuha. Surat berapa ayat berapa? Itu hadis, Bang. Apa bunyinya? Artinya apa? Sesungguhnya aku sama seperti kalian adanya. Cuman aku diberi kelebihan sebagai mendapatkan wahyu untuk umatku. Itu berarti dia mendapatkan wahyu. Iya, dia mendapatkan wahyu yang disampaikan untuk umat. Oke, artinya apa yang keluar oke, dia waktu ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya nggak? Jelas tidak. Tidak. Oke, artinya semua yang diucapkan dia wahyu. Tidak, semua yang diucapkan untuk umat. Paham nggak? Paham nggak itu wahyu? Mana ayatnya? Semua yang saya ucapkan untuk umat wahyu. Selain daripada umat saya ngarang, mana? Mana? Enggak ada ayatnya. Ayatnya sama. Oh, kau karang-karang sendiri. Udah kau tidur kalau gitu. Kau karang-karang sendiri aja. Cuman karang-karang aja ngapain? Sebentar kau bilang begini, sebentar kau bilang begitu. Kalau untuk umat begini, kalau untuk ini begini. Dari mana ada? Dari mana? Halo, Anak rantau muslim bang. Muslim. Ya sudah menyimak dari tadi. Sudah menyimak. Dari mana tadi menyimaknya? Dari sini lah di HP ini. Mana kamera mana? Kalau kamu sendiri tak keluarin. Tidur kau. Ayo naik sini. Nih si Aja datang lagi nih si Aja nih. Aduh. Sudah tobat kau aja. Saya nak naik sampai kamu taubat. Aja. Perempuan akalnya itu hanya separuh, laki-laki. Tahu itu? Tergantunglah. Tergantung Saya lagi. lebih cerdas daripada kamu. Di mana dalilnya bahwa akal perempuan itu lebih daripada laki-laki? Di mana? Tak perlu tanya itu, tapi fakta membuktikan saya lebih cerdas daripada kamu. Kau terima saja. Oh, berarti Muhammad bohong. Berarti Muhammad bohong bahwa akal wanita itu separuh laki-laki. Sekejap, kita bercerita tentang wahyu dulu. Aja, kau tak percaya lagi sama Muhammad ini? Wahyu dulu. Aja, kau tak percaya lagi sama Muhammad? Jangan muter-muter. Enggak, kau tak percaya lagi sama Muhammad ini? Kita bicara wahyu dulu. Aku bacakan hadisnya ya, aku bacakan hadisnya. Kita jangan Dengarkan, aku bacakan dulu hadisnya. Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh, melebihi kalian wahai wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, ya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akalnya. Berarti kau akui nggak bahwa kau kurang akal? Tidak mengakui. Sebab itu maksud daripada Nabi itu, maksud kita, kalau kita melihat Pelintir lagi, pokoknya kau pelintir lah semua itu. Tidak Semua kau pelintir, pokoknya semua kau balik-balikkan maknanya itu. Tidak mau pelintir, tapi saya mau mengajar kamu supaya sedikit pandailah. Oke, baik, kita cerita bab wahyu dulu. Kamu jangan attack para perempuan. Kamu belum tahu kekuatan perempuan. Ini kalau perempuan semua bangkit habis kamu dis. Setahu saya, dengar. Kekuatan perempuan itu cuma satu. Laki-laki membawa 2 telur, itu pun dengan bantuan burung. Sudah gitu bahas wahyu. Sementara perempuan membawa 2 gunung, cuma itu aja, selain dari itu nggak ada. Kan hanya gitu. Kan hanya itu saja, nggak ada yang lain. Perempuan membawa 2 gunung, mampu. Laki-laki hanya membawa 2 telur, itu pun dengan bantuan burung. Kan hanya itu. Wahyu dis. Udah, ayo serius. Serius, wahyu dulu. Jangan bahas masalah perempuan. Nanti banyak perempuan dekat sini, habis kamu. Oke, bahas wahyu. Apa itu wahyu dis? Sekarang kamu mengatakan wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha, bukan? Ya.
Jadi apa saya ini yang kamu jadikan attack kepada umat Islam bahawa segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah maksum semuanya. Tidak begitu. Tidak Kau tak percaya Muhammad maksum? Sebab di situ Kau berbelit lagi. di situ dikatakan wahyu, bukan? Wahyu. Azza, kau percaya tidak Muhammad itu maksum? Wahyu. Nabi Muhammad kamu. mengatakan apa? Qul innama ana basyarum Aduh. Azza. annama Azza. ilahu. Azza, dengarkan Rasulullah Azza. mengatakan kul, aku ini innama ana basyarum mislukum. Saya ini manusia seperti kamu, seperti kalian semua. Kul Emang ada yang berpikir kalau dia bukan manusia? Enggak, sebentar. Siapa yang berpikir bahwa Muhammad itu bukan manusia sehingga Muhammad memberitahu kalau dia dirinya manusia? Ayo. kan sekarang kamu tidak boleh membezakan antara wahyu kan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bukan? Sekarang Kak Azza nak mengajar kamu untuk memahami wahyu. Faham? Sekarang ni Kak Azza. Di sini kita tidak membahas wahyu. Di sini yang diucapkan ayat itu Azza, semua yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Wahyu, betul kan? Wahyu Oke, bukan? artinya semua ucapan dia adalah wahyu, betul? Wahyu bukan? Betul, wahyu bukan. Tapi kamu harus fokus kepada wahyu dulu. Apa itu Bukan wahyu? begitu kalimatnya. Kalau kalimatnya begini, dengarkan. Kamu cakap. Kalau kalimatnya begini, betul yang kau bilang. Kalau seandainya kalimatnya berbunyi begini, Muhammad itu terkadang-kadang mengucapkan wahyu dari Allah, terkadang-kadang tidak. Ah, itu betul. Kan sekarang Tapi yang di sini yang dikatakan ayatnya berbunyi begini. itu harus yang kamu katakan Apa tadi, yang itu dikatakan terucap kepada dari budak mulutnya tadi. adalah wahyu, bukan Kalau orang yang bukan sudah berdasarkan ada hawa akal, ini nafsunya. menunjukkan akal kamu pendek, lebih pendek daripada Kaza. Kalau kamu nak harus mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu begini. Kalau macam tu namanya itu harus dikatakan kepada anak tadika. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Allah di sini wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha itu adalah kepada orang yang berakal cerdas. Maksudnya di sini Allah log dengan perkataan wahyu. Maknanya kamu harus tahu takrifan ataupun maksud daripada wahyu itu apa. Wahyu itu ajaran daripada Allah yang disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan kepada umatnya. Ini yang dipanggil wahyu. Dan Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Kul innama ana basyarum mislukum illa wahyu yuha. Saya ni sama je seperti kalian. Cuman yang bezanya bila mana aku bercerita tentang wahyu. Nggak ada begitu. Ada dalilnya. Bila mana aku berbicara, maka perkataan itu wahyu gitu. Ini dalilnya ada di dalam Al-Quran, ada. Mutar-mutar kalau Dalam baca Al-Quran, aja. kan, surat Giliran kau bingung, berarti bukan wahyu. Yes. Udah. Ini ada dalam Artinya begini Al-Quran. Azza. Udah inti kembali ke tema begini aja. Artinya begini. Artinya apa? Kenapa kau mentaati anaknya Abdullah itu seperti kau mentaati Allah? Mentaati dalam bab wahyu karena dia utusan Allah. Berarti boleh kau tak mentaati Muhammad? Kalau bukan bab wahyu, boleh aja tidak mentaati. Berarti Muhammad kadang-kadang mengajarkan yang bukan wahyu. Dia tidak pernah mengajarkan kita pasal kebaikan. Iya, berarti dia tak pernah mengajarkan yang bukan wahyu kan? Iya, betul. Dia tidak sudah pernah berarti mengajarkan semua yang bukan terucap wahyu. dari mulutnya itu wahyu. Gimana sih? Semua yang Aneh disampaikan kamu tu, kepada Azza. umatnya adalah wahyu. Betul lah tu. Azza, Apa yang ada sebuah hadis disampaikan begini kepada Azza. Ini umatnya dengarkan ini adalah Azza. wahyu. Azza, ada sebuah hadis begini. Kau serius ya nih? Adalah seseorang bernama Abdullah ibn Amr. Ia biasa menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Muhammad. Lalu orang-orang Quraisy mencegahku untuk melakukan itu dengan berkata, mengapa engkau menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad? Karena dia hanyalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Lalu aku mengadukan perkara itu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Bani Quraisy mencegahku untuk menuliskan apapun yang kau katakan. Sebab mereka berkata engkau hanyalah manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah. Maka Rasulullah bersabda, demi Allah, perhatikan ini, demi Allah, tidaklah keluar darinya dalam kurung sambil menunjukkan jarinya ke arah mulut, kecuali kebenaran. Artinya pernah tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Tidak ada. Ajaran Tidak Nabi ada. Muhammad semua Berarti benar. semua yang keluar dari mulutnya pastilah kebenaran, betul? Keluar untuk ajaran. Nah kan diedit kan? Diedit. Apa
Kenapa kau edit Aza? Tidak dieditnya. Berani kau mengatakan Muhammad itu kadang-kadang tidak mengajarkan ajaran Aza. Dis, kamu ini tak paham bahasa tahu. Sudahlah Aza. Kau seperti orang Quraisy yang mengatakan Muhammad itu hanya manusia biasa. Terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Janganlah kau percaya apapun yang diucapkan Muhammad itu. Kau sama seperti orang Quraisy yang mencegah Abdullah ibn Amr menulis apapun yang keluar dari mulutnya. Aduh. Iya, sama kau dengan mereka aja. Sama kau dengan mereka. Tahu tak artinya keluar? Artinya keluar, apa artinya keluar? Terucap dari mulutnya itu. Artinya keluar dijadikan ajaran. Oke, berarti Muhammad berarti Muhammad tak mengajarkan ajaran. Dirinya sendiri. Kau bikinlah hadismu sendiri. Kau ralatlah ucapan Muhammad itu, ralat. Kau benarilah dulu perkataan Muhammad Kamu itu. sendiri yang mengatakan yang Ralat, keluar, kau bukan? ralat sendiri. Omongan Muhammad kau ralat. Bukan kamu mengatakan yang keluar, bukan? Betul tak? Keluar maksudnya Tahu dijadikan nggak ajaran. alasan kenapa? Alasan Abdullah ibn Amr dicegah menulis semua yang diucapkan Muhammad, apa alasannya? Sebenarnya begini, kalau di dalam bahasa Dengar dulu, dengar. Apa alasan orang-orang Quraisy mencegah Abdullah ibn Amr menulis apapun yang diucapkan Muhammad? Apa alasannya? Ini tak perlu kepada orang Quraisy. Saya akan jawab. Nabi Muhammad sendiri pun melarang menulis hadis itu. Aza, dengarkan Aza. Tak perlu kepada Quraisy, Dis. Saya bagi jawaban kepada kamu bahwasanya di awal dakwah Nabi Muhammad ini ketika wahyu turun memang Nabi Muhammad sendiri pun melarangnya. Tahu tak? Tak perlu. Iya, kenapa sekarang kau tulis? Kenapa kau tak percaya? Sekarang kamu tahu kenapa kan? Sebab ketika itu Nabi Muhammad melarang supaya tidak bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Ini alasannya. Sekarang kau campur-campurkan kan? Campur-campur Sekarang kau campur-campurkan Quran dan hadis. Bahkan kau lebih menganggap hadis itu lebih baik daripada Quran. Bila kamu berhujah dengan akal tidak sehat, ini yang menjadi masalahnya nih. Yang ketika di awal dakwah, ini kan wahyu masih turun. Jadi Nabi sendiri pun melarang sahabat untuk menulis hadis. Ini bukan setakat Quraisy saja tadi itu. Faham tak? Bahkan Nabi sendiri pun melarangnya supaya tujuannya tidak bercampur antara Al-Quran yakni wahyu dengan hadis. Tambah-tambahin lagi. Bila mana Al-Quran itu sudah komplit, maka penjelasan daripada Al-Quran itu dipanggil hadis, bis. Begitu. Jadi Aza, jadi mana lebih bagus? Mana lebih bagus Quran sama hadis? Beristiqomah. Jangan mana lebih sana bagus? sini, sana sini. Macam itu tak boleh begitu. Mana lebih Harus bagus? Quran dan hadis. Beratur satu-satu daripada satu ke dua. Jangan kamu jadikan dua ya satu. Mana lebih satu, ya dua. bagus Quran dan hadis? Mana lebih bagus? Dua-dua bagus. Berarti hadis setara dengan Quran ya? Hadis itu penjelasan daripada Al-Quran. Iya, berarti setara. Setara posisinya ke apa? Setara itu macam mana maksudnya? Pusing lagi kau. Sudah Aza, aku nih ngomong sama orang yang tak mau jujur. Berbelat-belit Aza. Berbelat-belit. Saya nih menjelaskan supaya kamu tidak gagal faham dan mudah menjadi muslim yang betul. Begitu. Sekarang ini masalahnya kamu, Al-Quran difahami dengan literalism saja. Jadi kalau kamu percaya jadi orang Islam pun nanti hancur juga. Hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran. Tujuan Allah ini menurunkan Al-Quran supaya Nabi itu menjelaskan isi Al-Quran. Begitu. Jadi kita penjelas itu adalah hadis ya? Standard janda nih Azza. Siapa yang mengatakan Azza itu janda? Siapa yang mengatakan Azza itu janda? Oh, standar ganda. Azza itu janda, maknanya dia sudah kena tolak dengan Azza tu. Aja, ini terakhir aja. Ini terakhir aja. Kalau kau berputar-putar macam gangsing kita sudah saja gini. Azza itu janda, maknanya pernah tolak Gini, Aza. dengan Azza tu. Aja dengar. Yang menjadi kitab yang menjadi kitab penjelas siapa? Ini, maknanya dia ni cemburu, jealous dengan si Aja ini. Aja. Yang merupakan kitab penjelas itu apa? Yang merupakan kitab penjelas itu apa? Yang merupakan kitab penjelas. Hadis itu yang menjelaskan Al-Quran lah. Berarti bukan Quran yang menjelaskan dirinya ya? Al-Quran menjelaskan dirinya macam mana itu, Dis? Macam mana caranya Al-Quran menjelaskan dirinya itu? Ya artinya Quran itu tidak jelas gitu ya? Itu bukan kita yang mengatakan, tetapi dalam Al-Quran sendiri memang mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 7. Allah mengatakan, Allah turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad ada dua type jenis ayat. Satu ayat yang jelas, dua ayat yang samar-samar. Itu Allah yang mengatakan sendiri. Sebab itu tugaskan Nabi Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran.
Aja. Aha. Saya punya video mengatakan ulama mengatakan bahwa Allah tuh Nabi Muhammad itu adalah Allah. Saya punya video. Lihat ya. Itu ajaran pokok lu. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad rupanya dia. Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Biasa dikit 3 in 1. Ya kebiasa keluarnya. Oke, paham. Sudah paham. Azza sudah paham. Fahar. Azza sudah paham. Allah dengan Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh. Oke, nak penjelasan tak? Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Dis, lain kali Edis harus menjadi satu kepala kepada pengikut-pengikutnya. Bila tidak ada hujah, jangan attack personal. Tapi yang mengatakan Azza janda tak laku, maknanya dia jealous kepada Azza. Azza cantik tahu. Itu salah satu ciptaan Tuhan yang paling cantik. Jealous lah tu. Kau aja bajumu aja kayak gitu, gimana kita bisa tahu? Nih aja kau pakai baju begini kan aja, lihat nih. Coba nih aja nih. Kau begini kan? Siapa yang mengatakan Ini kan? Azza? Itu kan aja? Okey lah tu. Benda Itu yang kan? dibungkus itu lebih baik daripada yang dibuka. Kalau boleh duduk sana sini. Kalau yang dibuka macam ni Azza. best. Azza, gimana mau nikahi orang nggak lihat mukanya? Nanti kalau dia laki-laki gimana? Itu ada aturannya. Bila kamu ada niatan yang baik, maka kamu boleh ditunjuk mukanya. Muka saya cantik seperti ini. Katanya tidak boleh menunjukkan wajah kepada orang bukan mahramnya. Kau aja. Kau bikin aturan sendiri lah aja. Aturan-aturannya kau bikin sendiri lah. Itu disebabkan kamu tak belajar tentang Islam. Cuba belajar. Fahar. Oke, sebentar Pak, saya turunkan Pak. Apa aja, dengarkan aja. Kau kan pakaianmu seperti ini. Betul? Ada saja yang Azza buka sikit-sikit. Cuba tengok di Azza punya ini. Tapi yang sebenar-benarnya ajaran di dalam Islam ini menghormati perempuan, menjaga perempuan. Supaya apa perempuan dalam Islam diajar begini, supaya orang laki-laki tidak boleh berniat jahat. Orang laki mana boleh berniat jahat? Kata siapa aja? Bohong kau aja. Kata kita lah. Walaupun perempuan sudah begini di Arab sana, di Timur Tengah sana masih aja ada perkosaan. Ada perkosaan sebab dia menggunakan akal setan, akal iblis. Iya, artinya pakaian tidak menentukan dia tidak akan diperkosa atau tidak. Ada juga yang menentukan. At least ada sokongan sedikit lah. Orang itu tidak tahu. Dia laki Azza, yang membuat diperkosa atau tidak itu Azza, bukan karena pakaiannya. Kalau di tempat umum, walaupun kau pakai baju pendek pun kau tak akan diperkosa. Namanya kau di tempat umum. Kalau diperkosanya pasti orang itu langsung diangkut sama diangkut sama polisi. Kau ada aja, kau aja. This ini jujur nah. Kamu jawab jujur, okey? Sekarang saya bagi 2 perempuan kepada kamu. Satu jelek, mukanya berparut-parut sana sini. Yang satunya mulus. Mak, kamu pilih mana? Yang mulus. Itulah laki-laki otaknya ni penuh dengan mulus-mulus. Bila nampak orang mulus, nafsunya terkeluar. Ini yang jadi masalah. Enggak juga, salah kau salah. Enggak juga. Alat untuk setan. Untuk menaikkan birahi laki-laki. Ya itu kan Muhammad yang ngomong, gimana kamu tuh? Muhammad yang ngomong gitu. Tidak, Al-Quran pun ada mengajarkan. Ada. Cobalah aja, kamu kalau kayak gitu makannya gimana kamu makannya? Kan Azza kata, Azza tidak. Enggak, sebentar dulu aja. Aku serius dulu sama kau aja. Kalau kamu yang serius nggak sampai akalmu. Kau kan akalmu separuh. Gini. Coba kalau kayak gitu gimana makannya? Coba. Makannya gimana kalau kayak gitu? Kamu kan ada tangan, Dis. Ya Allah. Iya, caranya gimana? Mau dimasukkan ke mana? Lewat mana? Kan itu ada lubang. Itu boleh diangkat ke atas. Mana? Coba kau demokan dulu. Kau praktekkan dulu mana coba. Otak dulu, Dis. Coba nyalakan kameramu aja. Aku pengen lihat gimana cara makannya coba. Kamu punya kamera pun tidak perlihatkan. Mungkin sebab kamu punya. Aja. Aku pengen lihat kamu gimana cara mendemokan makan orang begini. Coba. Kamu ada otak kan? Ada otak kan? Otak tidak? Aja, nih lo aja, dengarkan aja. Perempuan atau perempuan Islam kan wajib seperti ini, betul? Tidak wajib sebenarnya seperti sekarang ini. Sekarang nggak wajib. Yang benar yang mana ini aja? Aduh, nggak jelas lah kau ini aja. Oke, saya jelaskan. Kan di dalam Islam ini bukan begini. Maksudnya ada pandangan 4 imam mazhab. Menurut Imam Syafi'i begini, seperti yang sungguh kamu lengkap lah Al-Quran menurut Azza ini. Saking lengkapnya Al-Quran, Azza nggak percaya lagi kepada Quran. Macam tak percaya pada Quran itu? Buktinya kau nggak pakai Quran? Tak pakai Quran gimana itu? Dalam Al-Quran suruh iya, kau pakai mazhab.
Kau pakai Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kenapa kau tak pakai Quran? Mazhab itu menjelaskan Al-Quran. Siapa kata yang tidak mengkeluarkan? Untuk menutup muka ini. Ya udah mana? Langsung ke Qurannya aja kenapa? Kenapa nggak langsung ke Qurannya? Kenapa? Kenapa tidak langsung ke Qurannya? Aja, dengar aja. Kalau kau mau serius aja. Bukankah kitab Allah itu adalah kitab yang lengkap, lagi sempurna, lagi menjelaskan? Kenapa kau tak kembali kepada Quran? Kenapa kau pergi ke imam mazhab? Coba, menurut Al-Quran pakaian atau busana seorang muslimah seperti apa? Okey. Kita tengok di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 contoh. Cuba tengok nah. Okey, apa di situ dikatakan? Sebentar lah, relax lah dulu kamu ni. Surah Azab 59 wahai. Bukan Azab, Al-Ahzab. Kau pun ngarang-ngarang aja ini. Lah inilah kamu ada problem dengan telinga tu. Kan saya kata surat Ahzab. Surat Al-Ahzab bukan surat Ahzab. Nah itu disebut laki-laki kan power. Saya tak power sikit. Saya kata Ahzab. Ahzab lah kalau dia. Kalau Azab keluarkan semua suara Ahzab. Nanti kan kata apalah Azab ni suaranya macam tu pula. Orang ni ada je. Okey, surat Al-Ahzab ayat 59. Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan orang hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Itu dia. Itu Al-Quran tu. Oke, artinya seluruh tubuh ya. Lepas tu dijelaskan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berarti seperti yang digambar yang kiri itu ya. Itu kalau Al-Quran, tetapi dijelaskan lagi oleh Nabi yang kemudian disampaikan oleh 4 imam mazhab itu. Aduh, jadi Quran udah direvisi ya? Apa pula direvisi? Kan Al-Quran ini gimana Azza? Katanya pedomannya Quran. Maknanya kamu tak tahulah ni. Al-Quran ni Nabi Muhammad itu sebagai utusan bukan? Azza, yang kutanya sama kamu, cara berbusana wanita muslim seperti apa? Seperti ditutup. Ditutup semuanya. Literal ayat surat Azab 59 itu yang ditutup. Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya, berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Oke, artinya seperti yang digambar ini, yang di kiri. Ya, menurut Al-Quran sebegitu. Oke, artinya mati gaya lah kau kan? Mati gaya? Apa tu? Mati gaya. Apa pula mati gaya? Saya pakai macam ini pun nampak cantik juga. 10 banyak orang. Apa yang mau dilihat dari seperti itu, Azza? Yang mau dilihat apa dari seperti itu? Kita di dalam Islam bercinta ini selepas kahwin. Bila kahwin dah tak pakai macam ini. Mana ada di dalam Islam orang suami isteri di atas katil pakai macam yang saya tanya ketika kau pergi keluar, Azza. Kau kan muslimah, kau nak pergi keluar misalnya. Berarti kau tak boleh pergi sendiri kan? Ya. Tak boleh pergi sendiri, artinya kau harus di rumah. Iya, betul. Oke, kau tak boleh pergi sendirian. Kalaupun kau pergi harus seperti ini, betul? Ya, betul. Macam mana kalau kau sebentar Azza. Macam mana kalau kau nak ada keperluan sesuatu, tak ada suamimu, gimana? Siapa kata tidak boleh? Boleh saja. Saya boleh. Tadi bilang nggak boleh. Sekarang bilang boleh. Habis. Macam tak jelas saja lah aja. Makanya aja kalau mau, makanya aja cobalah kau pikir aja gini aja. Wahyu dari Tuhan itu tak mungkinlah menjerat leher manusia, betul? Betul. Oke, sekarang aku tanya. Kau barusan bilang tadi perempuan tak boleh keluar tanpa suaminya, betul? Perempuan tak boleh keluar tanpa suaminya. Itu kamu jangan Kak Azza dah kata daripada awal. Bentar lagi kau aja. Boleh tak dengarkan? Boleh tak perempuan menampakkan Nabi? Al-Quran ini harus diedit lagi ternyata. Kepada umatnya. Sebab itu cuba harus kau edit lagi. Kalau belajar dengan betul, Islam ini memudahkan Edis, bukan untuk mempersulit hambanya, tidak. Sebab itu apa isi Al-Quran yang mutasyabihat, yang agak sama-sama manalah Azza yang Azza dengarkan. Nabi Muhammad. Coba Azza, mana lebih Azza menjelaskan Al-Quran. Azza, menurutmu Azza, aku jujur Azza ya. Aku punya 2 gambar nih. Menurutmu wanita kan ingin mengekspresikan dirinya, betul? Kau lihat ini. Ini satu ekspresi wanita, lihat. Kemudian ini juga pakaian wanita menurut Islam menurutmu ya? Yang ini. Betul? Apa yang dianjurkan oleh Allah begini? Ini pakaian dari Allah. Iya. Menurutmu mana lebih cantik aja, ini atau ini?
Tergantung mukanya. Saya menilai orang tidak bergantung kepada Ini yang mana? Kalau Tergantung terus. mukanya lebih Kau baik. orangnya tergantung terus aja. Iya. Enggak, menurutmu mana lebih cantik yang ini? Dengar. Kan? Mana yang Menurutmu cantik mana? aja? Aku bilang gaya, busana, aku bilang fashion. Fashion. Ya, aku bilang fashion. Oh, Menurutmu kalau mana kamu fashion tanya yang bagus? fashionnya, cakaplah Mana? fashionnya, bukan mana orang cantiknya. Yang mana? Yang mana? Yang oke, fashionnya yang mana? Ini atau yang ini? Oke. Yang tadi itu di apa tuh untuk sekali-sekala yang tadi yang bukan non-Islam itu sekali-sekala boleh lah. Sebab yang tadi itu memutuskan Aza, yang ku tanya sama kamu Aza, manalah fashion yang cantik, ini atau ini? dua-dua cantik. Cantik ini kan relatif, bergantung kepada Oke, pandangan orang menurut tersebut. kamu pribadi, aku cuma tanya menurutmu pribadi, mana yang lebih cantik, ini atau ini? Dua-dua cantik. Yang cantik, yang lebih cantik yang mana? Yang lebih cantik sama Yang ini? aja bagi saya. Si Aza ini udah bingung dia teman-teman. Bingung dia udah si Aza, udah saya teres dia teman-teman. Aza, jujurlah kau Aza. Kalau perempuan seperti ini Aza, kau jujur ya. Jangan tipu dirimu sendiri Aza. Kalau perempuan macam begini, Aza dengar dulu Aza. Kalau perempuan macam seperti ini, apa nggak mati gaya Aza? Apa pula mati gaya? Mati gaya, mati fashion, mati fashionnya. Tidak ada mati fashion punya. Bertutup pun masih berfashion. Di mana fashionnya kayak gini tuh di mana, Pak? Aza di mana ada fashion kayak gini? Ini baju yang cantik-cantik. Ini Iya di sebelah mananya kau Aza, kau tunjukkan pun kalungmu tak nampak. Kau mau tunjukkan gelangmu pun tak nampak. Aku bilang tak nampak. Kau mau tunjukkan calakmu pun tak nampak. Alis matamu tak tampak. Pipimu yang merona pun tak nampak. Apa yang mau ditampakkan begini apa? Apa? Perempuan dinampakkan untuk suami saja. Iya, yang saya tanya di luar apa yang mau kau tampakkan di luar? Makanya aku bilang mati fashionmu aja. Aku bilang saya pakai yang tertutup, tapi saya masih boleh berfashion. Coba kamu tengok di saya. Kalau kau berfashion fungsinya Aza, fungsinya apa kau berfashion kalau seperti ini? Fashionnya nih, bajunya nih, style begini, dia boleh ditunjukkan. Yang nak ditunjukkan kan fashionnya, bukan bodinya, bukan? Aduh. Dia aku bilang tak boleh berfashion. Yang nak di fashion kan, yang nak ditunjukkan kepada orang bentuk dia punya fashion bajunya, bukan bentuk bodinya. Apa kamu ini, Dis? Aku pun tak bilang bentuk bodinya Aza. Siapa bilang bentuk bodinya? Aku bilang, dengarkan Aza, kau wanita kan? Semisal kau pergi ke tempat belanja. Kau lihat di situ, ada yang bagus. Misalnya taruhlah ada kalung yang bagus, ya kan? Ada gelang yang bagus, ada cincin bagus. Pasti nak kau beli kan? Iya. Sekarang ku tanya, kalau kau begini, apa gunanya? Berguna, boleh. Kalau contoh, saya beli kalung. Dia nggak tahu lagi saya ngomong dia nih. Udah pusing banget saya ngomong sama dia nih. Kita ni kan ada akal. Jadi gunakan akal sebaik mungkin. Beli kalung, letaklah di luar fashion tu. Beli gelang, letaklah di luar. Apa yang jadi masalah? Boleh nampak juga. Aduh. Jadi kalungnya kau taruh di luar begitu, di luarnya nih. Buat apa diletak di dalam? Ayo, letak luar lah. Aduh, hampir mati aku terpinggal-pinggal karena kau ada. Sekarang hari Jumat saya mau bekerja. Sebentar Aza, ini ada muslimah. Sebentar Aza, ini ada muslimah ini udah keluar dari Islam ini. Nampaknya kau lebih cocok lah bicara sama dia. Gimana Hani, menurutmu Hani? Apa bang? Gimana menurut Aza ini? Katanya perempuan lebih baik seperti ini biar gaya nggak mati gaya katanya si Aza. Kalau seperti itu sih terlalu berlebihan juga sih bang. Susah, mau makan aja susah bang kayak gitu bang. Oh Aza, gimana itu Aza? Kalau semua serba tertutup, soalnya saya juga punya teman bang. Saya punya teman pakai cadar kayak gitu ya. Kalau pergi ke kondangan mau makan aja ribet bang. Saya tidak ribet, saya pakai cadar tapi saya tidak ribet. Jadi ribet ataupun tidak itu bergantung kepada individu itu sendiri. Orang yang lihat aja udah ribet. Itulah saya kata benda-benda macam ini bergantung kepada pandangan orang itu sendiri. Jadi kalau menurut dia ribet, ya ribet lah. Kalau menurut kita tidak ribet, ya tidak ribet lah. Begitu. Kalau menurut pandangan saya pribadi ribet itu. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya pribadi tidak ribet itu, sebab saya sudah melakuinya. Begitu. Saya pengen kamu demokan cara makannya loh Aza. Gimana cara kau makan di live itu? Saya selalu live setiap hari. Coba aku pengen lihat, coba kau nyalakan kameramu, demokan cara makan gimana coba. Saya kan toh mukamu ketutup aja.
Saya demo-demo makan ini tidak perlu tunggu Edis ataupun Hani. Saya setiap hari makan dengan cara bercadar. Elok saja, bagus saja. Tidak ada rasa ribet-ribet aja. Di dalam live pun saya minum, makan, relax saja. Oke, Aja. saya mau turun dulu lah. Kan mesti Jadi Pak Wahyu dibuka dulu kan kalau mau minum, mau makan. Pastinya. Tidak dibuka sebab ini kan ada lubang daripada bawah, kakak. Ada lubang daripada bawah. Kita kan ada tangan. Selagi tangan kita ini masih elok, masih boleh digerakkan, kan boleh saja buat. Jadi ribet ataupun tidak ribet itu bergantung kepada individu itu sendiri. Jangan paksakan pandangan kita kepada orang lain. Menurut kita ribet, hak orang lain pun harus ribet. Ini tidak betul. Berarti dia senang yang ribet-ribet, Bu Hani, nggak apa-apa lah. Dia senang yang ribet-ribet, nggak apa-apa. Ya, Demi apa yang disuruh oleh Tuhan. Kalau menurut kamu ribet, okeylah. Tetapi kalau menurut saya tak ribet sebab saya ikhlas mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Begitu. Gitu ya. Mbak Aja, menurut iman saya yang baru, kita tidak berpatokan dengan pakaian, tetapi dengan hati kita dan perbuatan kita. Ya, betul, benar. Tetapi alangkah baiknya kalau kesemuanya itu bersama. Apa dia punya karakter pun baik, kelakuannya baik, ditunjukkan Masalahnya dengan tampilan yang berpakaian baik. itu tidak menjamin seseorang itu juga baik perilakunya. Soalnya sudah banyak contohnya. Oke. Banyak yang memakai jilbab tapi di bawahnya dibuka. Nah, itulah bergantung kepada individu tersendiri. Kalau dia ikhlas di dalam menjalankan syariatnya, maka dia berkelakuanlah baik seperti apa yang syariat anjurkan. Begitu, Bu. Jadi kalau orang punya kelakuan yang melanggar daripada syariat, kamu jangan hukum kepada agamanya. Contoh, orang Islam dia melakukan perbuatan zina. Kamu cakap, orang Islam ini memang kelakuannya zina lah. Jangan begitu, sebab apa itu tergantung kepada individunya. Dalam Islam sendiri melarang untuk mendekati zina, apatah lagi melakukannya. Kalau ada orang melakukan zina, itu bukan Islamnya yang salah, tetapi individunya yang salah. Begitu, Bu. Iya, saya tahu itu tergantung individunya masing-masing. Iya. Cuman alangkah baiknya jika kalau sudah berpakaian rapi. Ini memfonis lagi nih. Itu harus dijaga juga kelakuannya. Ini memfonis lagi. Jangan memfonis. Enggak, saya enggak memfonis. Apa yang ibu pandang itu, jangan kamu paksakan kepada orang lain. Begitu, Bu. Kita ini manusia ini mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini pasti akan melakukan kesalahan. Jadi jangan kamu katakan saya ini masuk, tidak mungkin saya dengar aja. Aja dengar ini. Iya. Nih lo lihat ini kan cantik kan dia ini. Lihat aja. Pakaian itu tidak menjamin seseorang itu baik Aja. atau tidak. Ini lo aja. Lihat kan? Kenapa itu? Ini loh, makanya kau tonton dulu, lihat nih. Dari awal ya. Lihatin dari awal nih. Kita bikin dari awal nih. Dari awal. Wanita bercadar, tidak wanita bercadar, kenapa tuh? Tajuknya apa tadi itu, Dis? Saya mau baca tajuknya. Wanita bercadar, kenapa tadi itu? Wanita bercadar, kenapa itu? Itu apa case ini? Kenapa ini? Oh, maling. Laki-laki. Dia mencuri kah? Itu laki-laki. Terus apa masalah video ini? Iya, kalau seperti itu nanti jadi membuka kejahatan, aja. Gimana sih kamu aja? Jadi membuka kejahatan? Iyalah, gimana kamu tuh? Kau bikin ID pun gimana kalau kau tutup gitu? Di dalam Islam ini melarang mencuri. Di mana Islam membuka kejahatan itu? Dilarang mencuri? Ya. Oh, benar lah. Oke, kubukakan lagi. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, kalau Fatimah sendiri mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi. Di mana Islam mengajar untuk mencuri? Tidak ada. Nah, aku dengarkan. Sebentar ya. Aku lihat ini lihat nih. Apa masalah dengan video? Diam dulu, diam. Dengarkan ya, dengarkan. Bikin anu coba. Kayak sih itu. Cukup lah. Cukup jangan ini. Tadi apa? Tadi kemarin kayaknya di mana tadi? Barang bukti. Ini produknya bukti. Kalau diambil dan juga kalau misalnya saya ngambil barang semuanya, terus saya masih dipotong tangannya. Mungkin potongnya tangan sini kan? Kau udah potong ada. Kau udah Islam. Sama kita dipotong. Jadi ini aja, ini santri. Tahu santri nggak? Tahu. Nah, ini dia mencuri. Dia mencuri di sebuah minimarket ya. Taruhlah 7-Eleven ya. Oke.
Nah, lalu ini kasirnya nih. Nah, dia bilang begini, ini bilang begini. Kami boleh mencuri karena itu barang Yahudi katanya. Jadi boleh mencuri punya orang Yahudi. Okey, di bawah saya tadi nampak memang title dia kata stealing je. Dia kata stealing mencuri barangan Yahudi. Dia kata. Ya. Okey. Jadi saya tak tahulah, saya tak dengar budak itu cakap apa. Laki-laki itu cakap apa. Tidak, di dalam Islam tidak diajarkan begitu. Di dalam Islam ajaran yang betul bahkan kepada orang kafir sendiri haram barangnya. Kepada orang kafir yang non muslim Bohong kau haram. aja. Bohong kau aja, bohong. Ya Allah, ini ajaran orang Islam. Kalau Aza, coba aku tanya sama kamu. Kamu tahu nggak apa itu fa'i? Fa'i itu apa? Nah, tak tahu kawan. Sebab saya tak tahu, tanya. Fa'i itu apa? Apa itu ghanimah? Oh, ghanimah itu saya tahulah, harta rampasan. Harta rampasan. Yang boleh dirampas itu harta siapa? Yang boleh dirampas itu hartanya orang kafir tapi yang harbi. Jangan kau tambah-tambahi Aza. Kafir Jangan kau tambah-tambahi. Yang boleh dirampas itu harta siapa? Kafir harbi. Oke, kafir. Oke. Yang kafir orang sebentar. Yang dua jenis, satu kafir zimmi. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya ada kafir harbi, kafir dhimmi di mana? Oke, itu kan penjelasan. Tambah aja. Itu ajaran Islam di. Sebab kamu ini bukan Iya, Islam, di Quran kan? nggak ada di Quran itu. Kau tambah-tambahi. Tidak tambah-tambahi, itu ajaran Sudahlah Islam. aja. Kau katanya kau katanya tadi mau sholat, mau jumatan kan? Itulah kamu yang sendiri tak bagi kaza solat. Kita jumpa lain kali lah. Iya, kalau lain kali kesini bawa ilmu nanti mula. saya ajar lebih banyak lagi berkenaan Islam supaya Idis mudah masuk Islam, okey? Okeylah, assalamualaikum. Salam. Nggak boleh kau assalamualaikum. Salam. Saya kata salam. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Gimana sih kau? Aduh, saya di si dalam Aza diri ini kan ada Muslim juga makin ada. kena jadi. Kristen juga ada. Tadi Azza dua perkataan katakan. Assalamualaikum dengan salam. Bukankah Kristen selalu mengatakan salam? Apa boleh mengucapkan salam kepada orang kafir? Saya kata salam. Bukan? Iya, kan assalamualaikum. Jadi saya Apa ikutlah. boleh? Ini akhlak. Assalamualaikum. Salam semua. Oke, Bu Hani, terima kasih Bu Hani udah mampir-mampir Bu Hani. Ya, Bang Edis. Ya. Halo. Saudara Narji. Duh. Sandi Muslim? Iya, kenapa? Gimana Sandi? Kamu nih ngapain, Dis? Tiap hari kayak gini, Dis? Kenapa kau tidak tanya sama saudaramu yang seperti itu? Kenapa tidak tanya? Itu kan memang udah aturnya kayak gitu, mau ngapain lagi? Kenapa Kamu kamu tanya usik-usik terus? kenapa kau tiap hari seperti ini? Kenapa kau tidak tanya itu kepada orang-orang Islam? Bagi kami Islam itu udah baik, kenapa kau ditanya lagi? Kamu yang kenapa? Jadi orang Islam boleh orang enggak, terus itu sebentar. kenapa itu? Jadi orang Islam boleh membahas kitab kitab Kristen, membahas Kristen gitu ya. Kami membahas tidak menyesatkan lo, itu fakta dibaca, ayatnya dibaca, Bible-nya dibaca. Kamu kayak gini ngapain? Oke lah, kalau gitu Menyesatkan aja. cobalah kau jelaskan dulu itu gimana? Buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah, coba. Tuhanmu itu ikut perang itu, ngapain itu Tuhan ikut perang itu? Kenapa kau lari dari tema? Buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah, coba ayo. Sebelum lahir Muhammad udah sejajar, kenapa? Kenapa Sejajar tidak dengan sejajar? Sejajar Udah dengan Allah. sejajar, namanya udah sejajar di surganya Allah itu namanya udah sejajar. Berarti sejajar kan? Ya namanya sejajar, bukan imannya. Artinya menurut Bukan kamu kepribadiannya, namanya sejajar, bukan kepribadiannya. Tapi nama itu kan mencerminkan pemilik nama. Ya sekedar nama nggak mencerminkan sifat pribadinya. Iya, nama itu mewakili sang pemilik nama itu enggak? Mewakili. Oke, berarti Allah dan Muhammad sejajar. Sekedar nama. Sejajar ya? Sekedar nama. Oke, sejajar. Dan nama itu merupakan pemilik dari nama itu, betul? Kalau pemilik ya. Dan mereka sejajar ya? Nah, sekedar nama. Oke, sejajar. Tidak Oke. tidak derajatnya. Apalagi derajatnya nggak sejajar?
Sekedar nama derajatnya Derajatnya tidak sama. sejajar nggak? Sekedar nama derajatnya tidak sama. Derajatnya tidak sama. Coba. Lebih tinggi Kalau- Allah lagi. Sama seperti presiden, wakil presiden. Lebih tinggi Salah kamu, presiden. salah kamu. Lebih tinggi presiden daripada Oke, wakil. oke, baik. Kamu bilang lebih tinggi Allah ketimbang Muhammad, betul? Nah iyalah. Oke, sekarang saya tanya. Allah, para malaikat, dan juga muslim bersolawat kepada Muhammad, betul atau tidak? Untuk apa sih kamu membahas Islam terus itu? Enggak kau jawab Hah? pertanyaan. Betul Untuk tidak apa? Allah, para malaikat bersolawat kepada Muhammad? Kalau kamu penasaran, masuk Islam, pelajari daripada Gak bisa kamu jawab kayak dia gini saudara-saudara. musik. Ini berat, ini berat, ini Ujung-ujungnya kamu berat. dapat masalah. Sulit ini saudara ini, sulit. ini. Ujung-ujungnya kamu dapat masalah. Lihatlah nanti. Siapa yang bersolawat kepada siapa coba? Ujung-ujungnya hidupmu dapat masalah. Ini muslim ini, bukan orang-orang Siapa kafir. yang bersolawat kepada siapa? Ada nggak Muhammad bersolawat kepada Allah? Saya nggak mau ngurusin masalah itu. Dia seperti Udah, tidur kau kamu tidur di itu bawah, tidur kau di bawah, tidur. Sedangkan kamu sendiri suruh Juma datang ke sini dulu. Kalau nggak punya pengetahuan gak usah ke sini. Edis yang cantik. Pekakas besar Muslim. Muslim dong. Ya, Allah, para malaikat bersolawat kepada Muhammad, betul? Betul. Orang Islam juga disuruh bersolawat kepada Muhammad, betul? Betul. Berarti siapa yang menjadi pusat dari semuanya itu? Pusatnya ya Allah. Nih kan? Allah bersolawat kepada Muhammad. Malaikat bersolawat kepada Muhammad. Manusia bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi pusat dari ketiga itu siapa? Ya Allah. Oke, di mana Muhammad bersolawat kepada Allah? Antara Muhammad dengan Allah itu adalah junjungan kami. Muter lagi. Bersolawat itu apa sih? Yang menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi. Iya. Siapa yang dijunjung tinggi di situ? Ya manusia lah. Siapa? Muslim, malaikat. Udah kamu tidur di bawah, tidur. Nggak tahu apa-apa. Siapa yang dijunjung tinggi? Manusia, malaikat. Mabuk kamu itu mabuk. Semangat host. Ricky Koto Muslim bang. Tetap semangat host. Muslim bang. Halo. Iya Muslim bang. Ya semangat berjuang berdakwahnya. Iya abang Muslim. Ya Muslim. Semangat karena gereja-gereja udah banyak pada dijualin ya kan. Semangat ya. Semangat host. Gereja udah banyak dibeli Muslim ya. Semangat host. Iya. Di mana Jangan dibeli? sampai apa ateis orang ya. Di mana Semangat dibeli? berdakwahnya, saya ngasih support aja ya. Iya yang dibeli di mana? Apa? Yang dibeli di mana? Ada di Amerika. Banyak Jerman, Di mana? Inggris. Emang pernah banyak ke sana? yang udah dilelang tuh gereja-gereja. Emang kamu pernah Makanya ke sana? semangat berdakwahnya ya kan. Emang kamu pernah Biar ke sana? orang pada ateis semuanya. Enggak, emang kamu pernah ke sana? Apa? Pernah kamu ke sana? Pernah Kemana? ke Amerika? Hah? Di Jerman? Di Inggris? Mana coba nyalain dulu kamera mana? Banyak gereja. Enggak, pada coba ateis nyalain semua. dulu kameramu Ricky Koto, coba. Ya. Nyalain dulu ya. kameramu coba. Jangan sampai Indonesia ini ateis ya. Ya. Aduh. Heran, saya heran. Liar, Muslim bang. Halo. Muslim bang. Assalamualaikum. Iya Muslim bang. Suara saya kedengaran nggak sih? Jelas nggak suara saya teman-teman? Jelas bang. Cuman akunya yang nggak jelas bang. Kamu Islam? Enggak lah. Oh bukan Islam. Turun lagi aku. Ya, makasih Bang. Siang. Supriyadi Muslim bang. Muslim. Ya, boleh kita diskusi satu ya. Ya, buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Nah, kita itu kan Bang, kita tapi dua arah Bang ya diskusinya gitu. Hmm. Ya, nah Nabi Muhammad itu kan Rasul utusan Allah Bang. Kalau
Allah itu mengutus. Ini Bang, aku mau tanya. Dia saya Ya sebentar dulu Bang. Itu sejajar nggak dia itu Allah dan Muhammad? Tidak Bang, tidak. Nah, ya saya Oke, apa sejajar itu Bang? Hah? Sejajar itu apa? Maksudnya sejajar gimana? Itu kan nggak sejajar. Nah, Allah sejajar. itu. Sejajar aja kok nggak tahu, tapi kau bilang enggak gimana sih Bang? Maksudnya dan gimana? Ada yang diutus, ada yang mengutus itu. Iya, sejajar itu apa? Iya, sejajar itu maksudnya sama-sama Tuhan kayak gitu. Itu dia bukan. Sejajar sama-sama Tuhan. Maksudnya gimana? Oh, sama-sama Tuhan. Ini Bang, dia saya Oke, sama-sama Tuhan itu apa bahasa Arabnya Bang? Ya, maksudnya Yesaya 14:12 itu digenapi di Wahyu 22 itu, Bang. Itu sejajar, Tuhan sejajar. Tuhan bahasa Arabnya apa, Bang? Ya, itu kan maksudnya Lucifer itu bintang timur. Nah, digenapi Wahyu 22 itu, Bang. Itu kan, Bang. Nggak dijawab sama dia. Sulit, saudara-saudara. Gantian. Sulit, saudara-saudara, sulit. Doni, Muslim Bang. Halo, Muslim Bang. Matraji, Muslim Bang. Muslim. Ya, buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Silakan Bang. Tidak Bang, saya mau tanya abang ini. Abang dulu Islam digaji berapa orang Kristen Bang? Masuk Kristen itu Bang. Jadi nggak ada jawaban ini Bang? Nggak ada, biarin turun babi benar kau. Kejang-kejang. Kenapa Bang kejang-kejang Bang? Malah turun dia. Kejang-kejang dia teman-teman. Oklim, Muslim Bang. Halo. Muslim? Muslim. Ya. Kenapa nama Allah dan nama Muhammad sejajar dan kenapa Anda mensejajarkan Allah dan Muhammad? Kenapa harus dipermasalahkan? Itu dulu pertanyaannya. Kenapa harus dipermasalahkan? Karena sebagian dari kalian mempermasalahkan orang Kristen yang mensejajarkan Yesus dengan Bapa di surga. Itu kan beda. Yang kalian bahas ini kan saya lihat gambar ya. Hanya cuman gambar aja disandingkan gitu. Emang apa salahnya? Kalau masalah itu kan beda. Tapi kan faktanya juga diperlakukan secara setara. Diperlakukan setara. Nabi Muhammad tidak pernah disembah. Kenapa? Disembah itu diapain? Disembah itu ya disembah. Masa lu diapain? Lagi ke gua? Disembah maksudnya. Disembah itu diapain? Ya disembah, lu nyembah Yesus gimana gue tanya? Disembah maksudnya gimana sih nih? Enggak, gue tanya balik sekarang sama lu. Nih, coba lihat ini di layar nih. Coba lihat di layar itu. Kamu lihat yang 4 orang itu? Yang lagi menyembah itu? Gitu, bro, enggak gitu. Janganlah lari-lari. Jangan lari-lari. Yang 4 orang itu lagi menyembah betul atau tidak? Mau gimana pun. Yang 4 orang itu lagi menyembah betul atau tidak? Tidak. Oh, itu nggak menyembah. Oh, nggak menyembah. Tidak menyembah. Jadi itu ngapain? Maksud saya tidak menyembah. Jadi itu ngapain? Menyembah hanya satu kepada Allah. Iya, itu di depannya ada Allah dan Muhammad gimana? Oh, itu tidak apple to apple. Hanya itu ada Allah dan Muhammad di depannya gimana? Orang bersujud lo sangka menyembah gimana sih? Itu menyembah. Itu ngapain itu kalau nggak menyembah? Hah? Itu ngapain kalau nggak menyembah itu? Yang bener lah. Coba bingung. Yang lebih berkualitas lah. Bingung saudara. Nah, gue sekarang tanya sama lu. Oklim, kamu lihat, kamu di masjid ngapain? Lah sholat lah bego. Menyembah Allah nggak? Ya iyalah goblok. Oke, menyembah Allah. Di masjid itu ada tulisan Allah dan Muhammad nggak? Gue mau ngingetin ya. Lu di depan itu kamu lihat nggak itu ada Allah dan Muhammad di situ? Ya. Tidak mampu dia menjawabnya, saudara. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, kamu Oklim. Dan tiadalah Oklim itu kecuali dia adalah orang-orang yang nekat. Kenapa kamu menyembah Allah dan Muhammad, Oklim? Ya sudah jelas lah diperintahkan di dalam Al-Quran. Oh, diperintahkan. Tapi tidak ada menyembah Nabi Muhammad. Itu menyembah itu yang di depan, yang di layar. Di depannya ada Allah dan Muhammad. Gimana sih kamu itu? Kau itu bodoh. Ada aja sih. Kau itu penyembah. Kamu itu kok sulit banget sih berpikirnya, Oklim. Kenapa kamu jadi sulit begitu, Oklim? Kau kan susah. Kenapa kamu menyembah? Kenapa kamu menyembah manusia Muhammad? Kamu yang menyembah manusia kan kamu. Oh, ya jelas dong. Kan Yesus hidup bangkit gimana? Nah, kalau kamu menyembah Muhammad masih di kuburan gimana? Kita nggak menyembah Muhammad, kita yang menyembah Muhammad. Itu loh, itu yang di layar itu apa? Lagi ngapain? Nggak semua masjid itu ada. Yang di layar itu lagi ngapain? Layar lagi ngapain gimana, bego? Yang di layar lagi ngapain? Yang mana? Yang di layar. Layar mana? Yang di layar saya.
Kan gue udah bilang tadi itu cuma kaligrafi, bukan berarti menyembah. Si Okim mengeles udah. Terakhir. Lagi nyembah atau tidak itu yang di layar? Bego. Lagi nyembah atau tidak? Cuma Oke, tidurlah, tidur di bawah aja. Pusing. Oke. Halo. Terima kasih teman-teman yang kasih mawar, teman-teman. Mas Joy 99. Muslim, Bang? Halo. Ya, halo, dengar saya, Bang. Muslim kah? Suaranya kecil banget. Jelas, suara saya jelas kok. Oh ya nih udah. Muslim, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Oke, di masjid itu tempat orang nyembah Allah, betul atau tidak, Bang? Betul sekali. Oke, siapa di depan itu tertulis, Bang? Itu kaligrafi Arab nama Allah sama Muhammad. Oke, berarti kalian waktu menyembah menghadap ke itu, betul, Bang? Saya menghadap ke kiblatullah. Ya, ada Allah dan Muhammad, betul, Bang? Kalau untuk Allah itu maha gaib, jadi tidak kelihatan, Bang. Begitu. Ya, jadinya ada Allah dan Muhammad, betul? Ada, saya meyakini itu. Berarti Allah dan Muhammad, betul? Betul. Oke, mantap. Lalu kenapa, Bang, Allah dan Muhammad itu setara seperti itu, Bang? Itu maksudnya Allah itu mengistimewakan Nabi Muhammad karena bukan manusia biasa, dia itu manusia yang luar biasa. Luar biasa. Oke. Termasuk ketika dia menikahi Aisyah waktu Aisyah berumur 6 tahun, betul? Iya, betul. Berarti itu luar biasa ya, Bang, ya? Iya, betul. Karena bukan dengan nafsu tapi dengan karena Allah. Luar biasa. Berarti umat muslim wajib mencontoh Muhammad ya, Bang, ya? Itu ya kalau bisa ya, tapi kan dia seorang nabi itu jauh untuk kita tiru. Ya, kalau menikahi anak di bawah umur gimana? Kalau menikah di bawah umur mah itu kan kalau kita kan Indonesia kan negara hukum. Katanya tadi luar biasa. Gimana sih, Bang? Iya, Nabi Muhammad memang kan manusia luar biasa, jadi udah diistimewakan, sudah dimaksumkan sama Allah. Mantap. Jadi kita itu ya harus mengistimewakan Muhammad ya, Bang, ya? Iya. Harus mengkultuskan Muhammad, betul? Iya. Harus mendewakan Muhammad, betul? Halo? Betul? Harus mendewakan Muhammad, mengutamakan Muhammad, memuji Muhammad. Bukan mendewakan. Menyembah Muhammad gitu ya? Kita itu untuk kita itu harus berseru-seru kepada Muhammad, betul? Sifat yang akhlak yang mulia itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Begitu, ya, akhlak yang mulia itu termasuk mengawini anak kecil? Bukan masalah akhlak yang mulia yang mengawini anak yang kecil. Tidur aja, Bang, di bawah, tidur aja, Bang, tidur. Sebentar kau bilang mulia, sebentar kau bilang bukan. Sebentar mulia, sebentar bukan. Gimana? Penjaga besi muslim, Bang. Penjaga besi muslim, Bang. Muslim ya. Kecil banget, Bang, suaramu, Bang. Besarin coba, Bang. Kira yopin loh. Lah, pemu krungu pura kok. Ra krungu pemu koroi. Apa? Lah krungu pura, ra krungu pemu koroi. Gak keras, Bang. Pekak lu. Yang keras, Bang. Jelas. Kurang keras. Penjaga besi. Kupingmu karo ana, ben krungu. Kupingmu karo ben krungu. Yang keras. Ya keras. Kurang kedengeran. Sudahkah Anda hari ini ke masjid? Yo wes. Halo, wes. Nggak jelas nih orang. Halo. Kupingmu krungu. Heran hari ini kita banyak pasien nggak sehat. Kupingmu krungu. Cecep. Halo, Cecep muslim, Bang. Apa, Dis? Hah? Ya, Dis. Apa, Dis? Ada apa, Dis?
Wah, ini si Ada apa Cecep nih. dengan Mas Kidis? Kumaha kabar Cecep? Kumaha kabar Damang? Si Cecep mah sudah lama tidak kelihatan si Cecep mah. Si Cecep. Si Cecep. Bisanya gitu, Gimana Dis, Cep ya? kabarmu Cep? Gimana Oh, kabarmu baik, Dis. Cecep? Baik, baik. Masih juga menuhankan manusia bernama Muhammad Cep? Memang Muhammad tuh, Dis. Dituhankan. Apa Edis sudah punya datanya bahwa orang Islam itu menuhankan Muhammad? Iya, si Cecep mah Datanya tidak. Si Cecep mah kemana saja? Si Cecep Iya tidak kan, sadar-sadar. Si Cecep. Itu. Ya sudah kalau seperti begitu, itu. ya sudah kalau begitu Cecep, coba menuhankan itu apa Cecep? Kamu jelaskan aja, Dis. Iya, makanya saya tanya sama si Cecep itu yang menuhankan itu apa? Si Cecep mah tidak tahu menuhankan. Pantesan saja si Cecep tidak sadar-sadar menuhankan siapa. Orang menuhankan saja tidak tahu si Cecep. Cecep mah kumaha Cecep. Coba si Cecep, saya tanya Cecep, apa tuh menuhankan Cecep? Itu kamu jelaskan aja. Iya, bilang saja si Cecep tidak tahu. Ya, saya udah bilang saya tidak tahu. Coba ketika kamu menuhankan Yesus, makanya si Cecep tidak sadar menuhankan Muhammad karena si Cecep tidak sadar apa itu menuhankan. Mau alur kamu dulu, mau ngikut kamu. Kamu menuhankan Yesus itu, gimana caranya menuhankan Yesus kamu? Cara menuhankan Yesus itu adalah dengan cara melakukan apapun yang diperintahkan dia, menjadikan diri kita ini melakukan apapun yang diperintahkan dia. Itu artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa perintahnya Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah terbukti itu di jiwamu? Iya dong, kalau tidak mengasihi tidak mungkin saya memberitakan kepada Cecep kebenaran. Maha si Cecep nih. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa
kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat. Ya, dukun lebih hebat, atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.